Dan yang paling penting lagi sekarang Persib serius untuk bisa berprestasi di level Asia. Nah, kalau udah serius ini ya mudah-mudahan Persib bisa melangkah jauh. Lolos ke final menurut saya bukan suatu omong kosong ya. Dengan skuad Persib yang seperti ini ya masuk akal lah Persib bisa bersaing dengan klub-klub Asia lainnya. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya abis begadang nonton, nggak begadang juga sih. Abis standby nonton Persib nih, Bung Ais. Cerah banget Bung Ais nih Habis kayaknya nih. mandi. Bung Ais, bahas Persib nih ya, semalam menang. Gimana nih pendapat Bung Ais soal penampilan Persib semalam? Ya, Persib memulai pertandingan dengan bagus. Mereka bisa menguasai jalannya permainan. Bahkan di babak pertama di awal-awal pertandingan mereka dapat penalti ya. Tapi sayangnya William Barros tidak bisa memaksimalkan itu jadi gol. Dan juga Persib banyak sekali peluang. Tercatat statistik itu lebih dari 20 shoot yang dilepaskan oleh Persib. On targetnya juga banyak ya, sekitar kalau nggak salah 9, tapi hanya satu gol yang bisa diciptakan. Ini PR besar juga buat Boyan Hodak bahwa dari sekian banyak peluang yang didapat hanya satu gol yang bisa dicetak. Artinya seharusnya kemarin tuh Persib bukan hanya menang 1-0, bahkan bisa menang 2, 3-0, bahkan 4-0 ya, yang bisa mereka cetak. Tapi ya sayangnya penampilan kiper Bangkok United juga kemarin sangat luar biasa. Dia menciptakan 7 penyelamatan yang membuat akhirnya Persib hanya mencetak satu gol lewat Ramon Tangki. Tapi apapun itu, satu gol kemenangan sudah cukup. Persib sudah bisa memastikan tiket ke fase knockout sebagai juara grup. Ini tentu menjadi sebuah hal yang bagus ya untuk Persib untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Nah, Bung Ais, sorotan bukan cuma datang ke tim Persibnya ya, ada ke Bangkok Unitednya, ke salah satunya ke Ilyas Alhaf yang punya darah keturunan Indonesia dan semalam main. Nah, kalau menurut Bung Ais gimana penampilannya? Terus bisa nggak nih buat di naturalisasi jadi WNI nih, benar. menurut Bung Ais? Ya, Ilyas Alhaf sih kemarin nggak terlalu kelihatan mainnya ya, karena memang Persib cukup rapih di sisi pertahanan. Kemarin Ilyas Alhaf masuk menggantikan sayap kanannya Bangkok United. Dan dia juga ada satu passing kunci yang dilakukan oleh Ilyas Alhaf. Secara overall kalau kemarin nggak terlalu kelihatan ya gaya mainnya, tapi ini pemain yang cukup bagus. Apakah dia bisa dinaturalisasi atau tidak, tentu ini tergantung negosiasi antara PSSI dan dirinya gitu ya. Dan kalaupun dia bersedia ya nggak ada salahnya juga untuk dinaturalisasi, meskipun di posisi sayap kita sudah cukup banyak ya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain naturalisasi. Tapi kalau plus tambahan Ilyas Alkaf, tentu ini akan menjadi tambahan yang positif ya. Artinya opsi di sisi sayap ini akan semakin banyak dengan masuknya Ilyas Alkaf. Betul. Oke, betul-betul. Nah, Bung Ais, finish sebagai juara grup membuat Persib akan menantang runner-up dari grup lain di 16 besar ACL 2. Nah, kira-kira nih, siapa lawan Persib Bandung di 16 besar nih, Bung Ais? Ya, sebagai juara grup ya kita kemungkinan tidak akan bertemu dengan tim-tim kuat ya seperti Gamba Osaka ya. Kemungkinan kita akan ketemu runner up dari grup lain ya. Dengan itu kita juga harus antisipasi, karena otomatis yang akan kita hadapi ini bisa jadi bukan dari zona Asia Tenggara lagi, bisa jadi dari zona lain ya, tapi tetap masih di wilayah Asia Timur ya. Mungkin dari klub-klub dari Uzbek, klub-klub dari wilayah lain ya. Ya ini tentu Persib harus bersiap untuk bisa bersaing ya, untuk ya syukur-syukur kalau bisa sampai ke final. Bukan nggak mungkin nanti Persib akan menantang Cristiano Ronaldo di final. Benar. Ada di
ada di eh, pot sebelah tuh, sehingga kan untuk bisa kalau Al Nassr lolos ke final, Persib lolos ke final ya ketemu dan tuh. Luar biasa banget itu pasti kalau bisa lawan Al Nassr. Ya. Jadi salah satu laga yang dinantikan Pak ya Bung Ais pasti ya. Betul. Nah, Bu Ais, nah sekarang bahas soal penampilan Persib semalam. Ramon Tanki jadi penyelamatnya Persib lagi nih karena berhasil cetak gol. Menurut Bung Ais, apa sih kelebihannya Ramon Tanki ini bisa jadi andalan di Persib gitu? Ya, pemain ini memang agak lambat ya untuk bisa bikin gol ya. Dia butuh beberapa pertandingan untuk bisa bikin gol dan pada akhirnya setelah jebol satu ke gawang Borneo ya kalau nggak salah, dan kemarin satu lagi ke gawang Bangkok United, dia mulai menunjukkan kelasnya. Ini pemain yang menurut saya dia punya power ya, artinya Persib punya dua pilihan, Andre Jung dan Ramon Tanki. Kalau Andre Jung dia pintar mencari posisi dan juga kuat dalam duel-duel udara, tapi kalau Ramon Tanki ini banyak plusnya nih. Dia bagus pegang bola, bagus lindungin bola dengan tubuhnya yang begitu kekar dan kecepatannya pun lebih bagus dari Andre Jung. Kadang-kadang memang sering banyak peluang-peluang ya. Tapi overall ini pemain yang cukup bagus ya. Kalau seandainya dia semakin klop chemistry-nya dengan pemain Persib, dia bukan hanya kuat dalam duel udara, dia juga kuat dalam melindungi bola, punya kecepatan. Kemarin kan coba lihat golnya Ramon Tanki ini itu dari situasi sundulan yang cukup sulit. Jadi dia bukan hanya positioning tapi juga dia curi momen ya, curi timing yang pas untuk bisa melakukan sundulan dari umpan Berginho itu. Artinya memang ini pemain yang cukup bagus dan sudah menunjukkan kualitasnya, dan dengan kecepatan dia, postur tubuhnya yang gempal, yang kuat ini, paling enggak kalau dia nggak bikin gol di babak pertama itu dia bikin capek lini pertahanan. Dan dengan dia bikin capek lini pertahanan, kalau nanti dia ditarik keluar diganti Andre Jung atau pemain ini, akan kasih kesempatan buat pemain-pemain lainnya ini lebih leluasa karena pemain-pemain belakang lawan sudah keletihan dulu di babak pertama menjaga Ramon Tanki. Gitu. Kemudian nih Bang Ais, melihat performa di grup nih, kira-kira sejauh mana nih langkah Persib di ACL 2 nanti Bang Ais? Ya kalau saya sih berharap sampai final. Sampai final? Ini Persib punya kapasitas yang cukup ya untuk bisa sampai ke final, meskipun secara di atas kertas pemain yang benar-benar lokalnya cuma satu ya, yang di starter kemarin ya, yang lokal benar-benar lokal kan PJ Paku Alam doang tuh. Selebihnya ya pemain asing dan pemain keturunan. Ya, naturalisasi. Artinya tetap saja kita menganggap Persib ini kan sebuah tim yang punya kapasitas cukup bagus. Dia punya kedalaman squad bagus, artinya pemain utama dan pemain pelapisnya juga cukup bagus, punya pelatih juga berkualitas. Dan yang paling penting lagi sekarang Persib serius untuk bisa berprestasi di level Asia. Nah, kalau udah serius ini ya mudah-mudahan Persib bisa melangkah jauh. Lolos ke final menurut saya bukan suatu omong kosong ya. Dengan squad Persib yang seperti ini ya masuk akal lah Persib bisa bersaing dengan klub-klub Asia lainnya. Bung Ais, Persib juga lagi banyak dirumorkan sama pemain-pemain ya. Salah satunya oleh Romeni kan. Katanya ada yang nyebut-nyebut nih ada peluang oleh Romeni ke Persib. Menurut Bung Ais tuh gimana? Bisa jadi kenyataan atau sekedar rumor doang nih? Pastinya kemungkinan itu tetap ada. Yang pasti yang saya dengar ya, yang sudah fix bakal gabung nanti di bulan Januari itu Joy Pelupesi. Joy Pelupesi bisa dibilang 99,9% bakal gabung Persib. Akurat berarti nih itu ya, Bung. Iya, yang saya dengar ya seperti itu, bahwa Joy Pelupesi sudah menyatakan sepakat dan dia akan bergabung ke Persib di bulan Januari nanti. Sementara kalau oleh Romeni memang ada kemungkinan juga
dia karena kita tahu di Oxford United juga kan dia nggak dapat tempat ya, sehingga ada kemungkinan dia cari klub lain dan paling masuk akal adalah dia masuk ke Super League. Ya, dan juga bukan hanya oleh Romeni, kabarnya juga Ivar Jenner juga bakal datang ke Indonesia juga. Ya, pada akhirnya semua bakal Super League juga gitu. Nah, Bung Ais ini Persija. Ya ini tak lepas dari mungkin ya kalau saya memperkirakan ini proyek timnas juga pada akhirnya, karena dengan masuknya pemain-pemain keturunan seperti Joy Pelupesi, oleh Romeni, pada akhirnya targetnya nanti bulan Juli ya, saat Indonesia tampil di Piala AFF. Ya mungkin targetnya itu arahnya ke sana tuh, biar Joy Pelupesi, oleh Romeni, kemudian Tom Hai, Rafael Strijk, dan juga Eliano Reinders bisa main di Piala AFF. Targetnya kita juara di Piala AFF 2026 nanti. Gitu. Nah, Bung Ais nih ada komentar Okezoners nih dari YouTube nih, dari Didin Solihin 9500. Katanya pelatihnya masih minim taktik nih Bung Ais. Nah, menurut Bung Ais gimana nih? Bingung ya kalau Boyan Hodak dibilang minim taktik ya, karena ini pelatih yang cukup pintar ya. 2 trofi Liga 1 ya, back to back ya, dari 2003 2004, 2004 2005 ini sudah membuktikan bahwa Boyan Hodak kaya taktik, dan juga kemampuan Boyan Hodak membuat tim sekelas Persib ini dengan 80%, 70 sampai 80% materi baru, pemain baru, dan hanya butuh waktu kurang dari 3 bulan ya untuk bisa membuat pemain-pemain ini ngeblend jadi satu kekuatan, chemistry-nya dapat lagi. Ini nggak mudah loh. Kita ingat Madura United ya, 2 musim lalu mereka Championship Series final menghadapi Persib, dan musim berikutnya mereka ganti seluruh pemainnya 80% lah ya, 70 sampai 80% sama seperti Persib ini. Madura nyaris degradasi. Nah, Persib seproyongannya tuh musim ini cuman 2-3 bulan aja. Setelah itu langsung mereka ngebut. Di 10 pertandingan terakhir kan mereka hanya kalah sekali tuh lawan Lady Sailors kan. Selebihnya 9 pertandingan itu nggak pakai seri. 9 pertandingan. Artinya ya ini kualitas Boyan Hodak, bukan hanya sekedar kualitas pemainnya. Kualitas pemain juga kalau tidak ditunjang oleh pelatih yang bagus, yang cocok, ya bakal mempengaruhi. Berarti mempengaruhi Bung Nes ya? Ya kita lihatlah Xabi Alonso lah di Real Madrid sekarang kan, dengan kualitas pemain-pemain junior dan kawan-kawan, akhirnya 2 pertandingan beruntun mengalami kekalahan, Celta Vigo dan lawan Manchester City tadi pagi ya. Ya artinya memang kualitas pelatih juga berpengaruh gitu, dan Boyan Hodak sudah membuktikan kualitasnya sebagai pelatih yang kaya taktik. Nah, Bung Ais balik lagi ke kiprahnya Persib di ACL ini nih. Pemain seperti apa sih yang harus dibutuhkan Persib saat ini? Apalagi kan bursa transfer mau dibuka lagi nih. Seperti apa yang harus didatengin Persib biar bisa melangkah jauh di ACL? Ya, saya lihat memang pemain-pemain terutama di depan ya. Di depan Persib memang sudah punya Andre Juk, sudah punya Ramon Tangki, tapi saya lihat 2 pemain ini sebetulnya masih belum punya karakter seperti David da Silva. Kita ingat musim lalu Persib punya David da Silva. Kalau seandainya Persib bisa dapatkan pemain bernaluri target man seperti David da Silva, mungkin Persib akan lebih mengerikan lagi gitu. Dan selain itu juga Persib butuh winger lagi. Winger memang di sebelah kanan sudah ada William Barros dan dia juga pemain yang cukup bagus, tapi Persib butuh pemain pelapis atau
penggantinya yang untuk bisa tampil lebih gila lagi. Kabarnya Ciro Alves bakal CLBK sih. Oh, balik lagi Kalau ya Ciro Bung Ais ya? balik lagi, dan dia kan lagi ngurus proses naturalisasi kan. Artinya Persib bakal tampil lebih mentereng sih kebetulan ya. Ciro Alves balik, kemudian di tengah ada Joey Pelusetti. Ya mungkin Persib akan sulit ditandingi ya kalau mereka betul-betul mendapat pemain seperti itu. Nah ini rame nih di TikTok Betul, nih, ada Firas, yang ada komen komen-komen. nih, Apa Bung aja Ais, Firas? dari Fajar Kurnia ya salah satunya. Prediksi Persib bakal lawan tim Vietnam nih, kira-kira possible nggak menurut Bung Ais nih? Ada juga yang bilang bisa lawan Korea nih Bung Ais. Iya, ada yang Gimana lawan. menurut Bung Ais? Yep. Possibility itu masih sangat mungkin ya. Yang pasti Persib akan melawan runner up di grup-grup lain. Dan nanti kan drawingnya akan dilakukan beberapa waktu ke depan ya. 30 Desember. Possible aja, sangat mungkin Persib lawan Vietnam. Saya pikir siapapun lawan Persib ini yang paling penting adalah Persib melakukan persiapan, membenahi segala kekurangan. Kemarin kita lihat Persib meskipun menang, meskipun punya banyak peluang, tapi tetap saja lini pertahanan ini ada 1-2 kali mereka diterobos oleh lawan dan nyaris dijebol ya. Kemarin Bangkok United itu paling enggak ada 2 peluang yang harusnya jadi gol. Tapi untungnya pemain mereka juga tidak perform di pertandingan kemarin sehingga 2 peluang itu bisa enggak jadi gol ya. Satu di chip lewatin gawang, satu lagi tendangannya lalu melambung, sehingga ya ini yang harus jadi PR besar buat Boyan Hodak ya untuk di fase berikutnya di bulan Februari nanti. Jadi siapapun lawannya, apakah itu dari Vietnam atau dari Korea, mungkin kalau dari Korea ini mudah-mudahan jangan ya, jangan lawan Korea. Tapi walaupun harus lawan Korea, saya pikir dengan kualitas pemain-pemain yang dimiliki Persib tetap punya kans untuk bisa menang lah. Terakhir nih Bung Ais, dengan kiprah Persib sejauh ini dalam beberapa tahun terakhir juga mentereng banget di bawah pelatih Bojan Hodak. Cocok dikasih perpanjangan kontrak berapa lama nih sama Persib nih kira-kira? Apalagi kan Persib perlu pagarin Bojan Hodak banget. Karena sempat dilirik timnas juga kan, rumornya gitu kan Bung Ais. Ini menurut Bung Ais gimana nih? Ya, Boyan Hodak memang kalau seandainya dia tidak menyatakan pergi gitu, selama Boyan Hodak mau melatih Persib dan prestasinya masih seperti sekarang, ya selama itulah Boyan Hodak perlu dikasih kontrak. Jadi artinya, harus dipagerin banget ya Bung Ais ya? Betul. Semakin lama pelatih berada di sebuah klub, tentu ini akan semakin bagus. Kita ingat bagaimana dulu misalnya Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, dia lama betul di klubnya kan, di Arsenal dan di Manchester United, dan selama itu pula kedua tim tersebut stabil lah di papan klasmen Premier League, dan mungkin begitu juga buat Boyan Hodak ya. Jangan mudah ganti pelatih lah, saya sarankan pada klub-klub Indonesia jangan mudah ganti pelatih, karena penggantinya itu belum tentu bisa sebagus ini. Karena Persib sendiri kan udah banyak pelatih nih, Mario Gomez, Luis Mia, dan Robert Rene Albert juga dulu pernah. Tapi saya pikir yang the best sejauh ini ya Boyan Hodak, 2 kali back to back ya, artinya back to back juara 2 kali beruntun, ini bukan suatu hal yang mudah loh. Betul. Berarti benar-benar Persib ini harus buru-buru perpanjang kontrak lama-lama aja ke Bojan Hodak ya Bung Ais ya, terlepas nanti gimana performa ke depannya. Ya, kalau seandainya menurun ya tinggal di Depak. Itu aja, termination. Oke Bung Ais, makasih Bung Ais, ini ada pertanyaan ada komentar dari TikTok nih Bung Ais nih. Kita bacain satu-satu ya. Ada dari Utip Baneung. Masa tim bagus mau dibandingkan sama ondel-ondel? Waduh, gimana nih Bung Ais ini? Kemudian ada dari Bang Coga. Timnas tidak bisa dibanggakan. Apa sih yang diharapkan dari timnas? Saya tidak pernah mendukung timnas. Harusnya kita sebagai
rakyat ya, warga negara Indonesia harusnya mensupport itu kan Bung Ais ya, bener nggak sih? Betul. Ya, Bung Ais. Ya. Nah kemudian dari Mars nih, bahagia selalu aku orang Bandung and jadi bobotoh setia gitu. Kayaknya ini tentunya bukan cuma kebanggaan Bandung, tapi buat seluruh warga Indonesia ya, Bung Ais. Karena mewakilkan Indonesia. Benar. Kemudian ada lagi nih dari Yadista 1982, bahas King Persib dong. Nah, gimana nih Bung Ais nih? Kita ada bahas King Persib nih. Ini lagi kita bahas ini ya? Ini lagi kita bahas ya. Mungkin itu tadi di awalnya kali ya, Firas. Oke. Tapi ada dari komentar dari Moh Agustiono nih. Bang, katanya Liga Indonesia pemainnya kebanyakan orang asing. Gimana tuh Bung Ais? Ya, ini kan memang Liga Indonesia sekarang Super League itu ada 11 pemain asing yang boleh didaftarkan, 7 yang boleh main di lapangan. Tentu ini kalau tanya kan agar klub-klub kita bisa bersaing di Asia kan, karena di Asia kan nggak ada aturan baku. Mereka di AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2 itu aturannya mengikuti liganya masing-masing gitu. Jadi kalau pemain liganya boleh menurunkan 7 pemain asing, maka di ACL 2 atau ACL Elite pun begitu gitu. Sehingga itu yang membuat I-League atau PT Liga Indonesia baru itu membuat aturan bahwa Indonesia boleh mendaftarkan 11 pemain asing, dan tadinya malah 8 yang boleh dimainkan, tapi karena diveto sama Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahwa jangan 8, kebanyakan 7. Nah sekarang akhirnya 7 yang boleh dimainkan, dan ini juga efeknya positif ya buat Persib dan juga Dewa United yang main di ACL Elite, ACL 2 ya, dan juga AFC Challenge League ya di Asia. Tapi ya juga mudah-mudahan kedepannya jangan sebanyak ini juga, karena efeknya khawatirnya kita kayak timnas Itali. Khawatirnya kita kayak timnas Itali yang kehabisan pemain lokal. Iya. Kalau kebablasan juga nggak bagus ya, Bung Ais ya. Iya, karena pembinaannya kan dengan kita 7 pemain asing yang boleh main, artinya opsi buat pemain lokal kan, jatah buat pemain lokal tuh cuma 4. Apalagi kalau kayak Persib tuh. Ditambah pemain naturalisasinya udah berapa biji tuh? 3 ya? Iya, Eliano, Mark Klok, Eliano. Jadi yang lokalnya cuma kiper doang tuh. Si Teja Paku Alam. Ya artinya inilah yang kedepannya cukup bahaya ya buat pembinaan pemain-pemain lokal kita untuk bisa berkiprah, untuk bisa mengasah kemampuannya. Efeknya khawatirnya seperti timnas Itali, pelatih timnas Itali kesulitan mencari pemain bagus, sehingga setelah mereka juara 2006 mereka tersingkir di fase grup di Piala Dunia 2010, 2014 juga begitu, dan 2 edisi terakhir 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar, Italia nggak pernah lolos ke Piala Dunia lagi, dan sekarang juga terancam nggak lolos lagi. Artinya jangan sampai kedepannya Indonesia kesulitan mencari pemain lokal untuk timnas Indonesia, karena kita nggak bisa berharap terlalu banyak juga buat pemain naturalisasi ya, sampai kapan kita mau cari pemain keturunan gitu. Iya benar. Ya, nggak kerasa nih udah jam 10 aja tiba-tiba obrolannya menarik banget Bung Ais. Betul. Makasih banyak ya Bung Ais untuk waktunya. Terima kasih Bung Ais atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gitu aja Nah, nih. Nggak kerasa ya jam 10 sudah nih. Teman-teman kita nemenin Okezoners bahas banyak hal menarik. Besok tetap ada Morning Zone di hari Jumat dari jam 9 sampai jam 10. Saya Janti Firantika. Saya Vira Saputra, pamit undur diri. Selamat pagi Okezoners. Terima kasih.
Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.